Sungai Gangga, sungai yang bisa dibilang salah satu yang paling vital bagi masyarakat India, membentang sepanjang 2.400 km. Banyak sekali masyarakat India hingga Nepal yang menggantungkan hidupnya di Sungai Gangga ini. Dan kita akan membahas tentang Sungai Gangga lebih dalam lagi dalam kisah lain. Assalamualaikum, hai teman-teman semua, udah klik video ini. Saya Bre Ahmad, ketemu lagi di Bre Alkisah. So kali ini gengs, di kisah lain kita akan membahas tentang Sungai Gangga. Sungai di India sana yang pastinya kalian juga sering dengar bahwa Sungai Gangga, sungai yang dianggap suci bagi kalangan masyarakat India sana. Dan bahkan Sungai Gangga ini gengs, untuk mereka yang beragama Hindu di India sana, percaya kalau Sungai Gangga ini merupakan jelmaan dari Sang Dewi Gangga, Dewi Kesuburan. Makanya banyak sekali orang-orang yang mensucikan sungai ini. Sungai Gangga dianggap mensucikan, suci dan mensucikan. Dan gimana kisah selengkapnya? So, nggak usah banyak ribet, let's go, sat-sat. Nah, seperti yang aku bilang tadi, gengs, bahwa Sungai Gangga memegang peranan yang cukup vital bagi masyarakat di India sana. Tidak hanya di India, bahkan sampai ke Nepal. Mereka yang ada di India sana, mereka menggunakan Sungai Gangga untuk keperluan sehari-hari, misalnya seperti mencuci, MCK, bersih-bersih, dan lain-lainnya. Tapi tidak berhenti sampai di situ, gengs. Karena Sungai Gangga ini dianggap suci dan mensucikan, orang-orang di India sana, khususnya yang beragama Hindu di India, banyak melakukan kegiatan ritual keagamaan mereka di Sungai Gangga. Ya, mereka menganggap karena Sungai Gangga ini suci dan mensucikan, Sungai Gangga ini tidak hanya untuk membersihkan badan mereka dari kotoran jasmaninya, melainkan mereka juga percaya kalau Sungai Gangga ini bisa membersihkan kotoran-kotoran di jiwa mereka. Sungai Gangga mereka percayai bisa menghilangkan dosa-dosa, bahkan mensucikan jiwa dan kebatinan mereka. Iya, karena mereka percaya kalau Sungai Gangga merupakan jelmaan dari Sang Dewi Gangga, Dewi Kesuburan, yang begitu juga mereka sangat menghormati dan mensucikan Dewi Gangga. Dan konon ceritanya, Dewi Gangga merupakan Dewi Kesuburan dan Dewi Kesucian. Maka dari itu, Sungai Gangga mempunyai tempat tersendiri untuk spiritualitas bagi mereka yang beragama Hindu di India. Tapi sayangnya Sungai Gangga, sungai yang suci dan dianggap bisa mensucikan tersebut, pada tahun 1970, sebagian dari Sungai Gangga sepanjang 600 km dinyatakan sebagai yang paling berpolusi, yang paling tercemar. Bahkan akhir-akhir ini Sungai Gangga juga mendapatkan predikat sungai yang paling tercemar di dunia. Ini terjadi karena di Sungai Gangga, kegiatan-kegiatan yang melibatkan Sungai Gangga di dalamnya memang sudah sangat jauh di luar kontrol, tidak terkendali, geng. Mulai dari limbah rumah tangga, mereka mandi, mencuci pakaian, mereka menggantungkan kepada Sungai Gangga. Belum lagi untuk rumah-rumah duka yang berada di sepanjang bantaran Sungai Gangga, yang mereka membuang abu kremasinya di Sungai Gangga. Nah, tapi kenapa mereka membuang limbah kremasi ke Sungai Gangga? Yaitu tadi, karena Sungai Gangga dianggap suci. Makanya jenazah-jenazah yang setelah dikremasi, abunya mereka buang ke Sungai Gangga dengan harapan jiwa atau roh mereka kembali suci ke alam baka sana. Tapi itu merupakan salah satu yang mempunyai dampak bagi tercemarnya Sungai Gangga. Tapi masalahnya kan biaya kremasi itu juga tidak murah dan tidak semua orang mampu untuk membayar biaya kremasi anggota keluarga mereka yang meninggal. Jadi beberapa orang yang mereka tidak mampu untuk membayar biaya kremasi,
mereka malah membuang jenazah atau mayat keluarga mereka ke Sungai Gangga. Jadi gelondongan gitu aja, geng, dicemplungkan gitu aja ke Sungai Gangga. Jadi betapa tercemarnya Sungai Gangga. Tidak hanya tercemar dari kotoran-kotoran yang seperti kalian lihat lah di sini, sungai-sungai kotor dengan kotoran dengan sampah-sampah itu ya memang nggak bagus, memang jelek, memang itu mengakibatkan masyarakat yang berada di bantaran sungai-sungai berlangganan banjir setiap tahunnya. Tapi kalian bayangkan di India, kotoran-kotoran yang menumpuk di sungai mereka, selain kotoran-kotoran sampah dan lain sebagainya, ada mayat manusia yang tiba-tiba menggenang lewat set. Wow. Dan untuk jenazah-jenazah yang dihanyutkan begitu saja secara gelondongan ke Sungai Gangga, oke, kita akan menganggap itu mencemari lingkungan, tapi sangat membuat ini sangat mind blowing banget, gengs. Jadi, beberapa jenazah yang dibuang secara gelondongan tadi akan diambil oleh salah satu sekte di India bernama sekte Aghori. Nah, sekte ini, gengs, sekte yang biasa untuk memakan jenazah orang-orang yang tidak dikremasi, orang-orang yang jenazahnya dibuang atau dihanyutkan begitu saja di Sungai Gangga. Wow. Oke, Sungai Gangga tercemar. Dan pencemaran Sungai Gangga tidak hanya dari sampah-sampah atau dari limbah-limbah. Bahkan ini dari jasad manusia. Tapi ya ternyata bahkan jasad manusia pun ada sekelompok orang yang bernama sekte Aghori ini yang mereka mencari jenazah-jenazah yang masih utuh untuk mereka makan dengan tujuan ya jelas untuk mereka mempercayai itu bagian dari ritual, mereka mempercayai itu sebagai salah satu spiritualitas mereka. Nah, untuk sekte Aghori ini mungkin lain kali kita akan membahas sekte Aghori ini lebih dalam lagi. Tapi kali ini kita fokus dulu ke Sungai Gangga. Ya. Nah, selain limbah rumah tangga, limbah kremasi, limbah jenazah, belum lagi limbah-limbah dari industri, gengs. Karena ternyata di sana juga banyak sekali industri-industri, pabrik-pabrik yang membuang limbahnya lagi-lagi ke Sungai Gangga. Bisa dibayangkan seperti apa tercemarnya si Sungai Gangga ini. Jadi sangat ironis. Mereka menganggap Sungai Gangga ini suci dan mensucikan. Mereka sangat membutuhkan ini sebagai bagian dari ritual keagamaan mereka. Tapi di sisi lain mereka juga membuat kotor Sungai Gangga tersebut. Nah, parahnya mereka menggunakan Sungai Gangga untuk ritual keagamaan agar mereka barangkali dosa-dosanya bisa diampuni, jiwa mereka kembali suci, atau mungkin juga secara jasmani mereka mempercayai Sungai Gangga bisa memberikan kesehatan dan kemakmuran untuk kehidupan mereka. Jadi mereka untuk hari-hari tertentu, untuk hari-hari yang mereka anggap suci, mereka melakukan ritual pensucian diri di Sungai Gangga. Ada yang mandi, ada yang berendam, bahkan ini, gengs, saking mereka menganggap suci Sungai Gangga ini, ya walaupun secara kasat mata Sungai Gangga sama sekali jauh dari kata bersih karena kotoran-kotoran yang tadi sudah kita bahas, mereka sampai meminum Sungai Gangga. Wow. Ya walaupun nggak minum secara langsung glegek-glegek satu botol atau satu gelas gitu ya enggak. Minumnya mereka ya hanya satu dicawek, diciduk gini terus paling beberapa tetes diminum. Tapi yang namanya sungai tercemar dan tercemarnya itu sangat extraordinary, kalau diminum apakah perut mereka aman? Wow. Dan sepertinya pemerintah di India sana pun kewalahan untuk
gimana caranya bisa mengembalikan Sungai Gangga kembali menjadi sungai yang bersih. Sudah banyak cara dilakukan, tapi toh nyatanya tidak membuahkan hasil yang signifikan. Setiap tahun Sungai Gangga semakin tercemar. Lebih-lebih tadi, limbah jenazah dan juga limbah industri yang secara besar-besaran dibuang ke Sungai Gangga begitu saja. Nah, itulah gengs kisah kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Like kalau kalian suka video ini. Yang belum subscribe, ayolah. Dan semoga kalian menikmati video ini sambil gelundang-gelundung ataupun sambil rasan-rasan tonggo. Saya Bre Ahmad pamit. Wassalamualaikum. Bye.